Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan ketiga, yaitu kondisi geografis Indonesia yang masih berada pada subbab dari ketahanan nasional. Kondisi geografis Indonesia, ada dua hal penting tentang geografis Indonesia, bahwasanya negara Indonesia adalah negara kepulauan. Yang kedua adalah letak Indonesia pada posisi silang. Sebagai kondisi yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa atau given, yang penting adalah perilaku yang harus kita lakukan, yang penting adalah bagaimana memaksimalkan segi positif dan meminimalkan segi negatif, karena ini sifatnya pemberian dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kekayaan alam ini bagian dari gatra alamiah. Setelah dari aspek geografis, kekayaan alam menurut jenisnya ada flora, fauna, dan mineral. Menurut sifatnya ada dua, yaitu renewable resource dan non-renewable resource. Asas pemanfaatan SDA adalah maksimal, lestari, dan berdaya saing. Kemudian yang ketiga dalam aspek alamiah yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk definisinya adalah semua orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah, suatu negara. Keadaan dan kemampuan penduduk merupakan faktor yang sangat menentukan kehidupan dan perkembangan negara. Jumlah penduduk yang besar dengan jumlah penduduk yang sungguh bervariatif ini tentu saja memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Ini bagian dari masalah-masalah kependudukan di Indonesia. Apa? Yang pertama adalah kualitas penduduk yang masih rendah, persebaran yang tidak merata, tingginya angka pengangguran, dan komposisi penduduk yang didominasi penduduk usia muda. Masuk kepada gatra sosial, yang pertama adalah aspek ideologi. Bagaimana ideologi dan ketahanan nasional? Dari definisi ideologi adalah kesatuan gagasan dasar mengenai manusia dan kehidupannya, termasuk kehidupan bernegara. Gagasan dasar mengenai masyarakat yang dicita-citakan dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan masyarakat tersebut. Ideologi-ideologi yang berpengaruh di dunia ini sungguh sangat banyak macamnya atau jenisnya. Yang sering kita tahu dan kita dengar adalah pertama ideologi liberal, yang kedua adalah ideologi komunis, kemudian ideologi agama, dan yang merupakan khusus dari wilayah negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Bagaimana ketahanan ideologi ini sangat ditentukan oleh pelaksanaan atau perwujudan nilai-nilai ideologi itu dalam kehidupan nyata. Sehingga pelaksanaan ideologi terbagi menjadi dua macam, yaitu pelaksanaan subjektif dan pelaksanaan objektif. Kemudian masuk pada gatra sosial yang kedua adalah gatra politik. Bagaimana definisi politik?
Kalau kita melihat secara sederhana, politik itu adalah segala hal yang berkenaan terkait dengan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Mekanisme dari sistem politik di negara Indonesia terdiri dari input yang berisi tentang aspirasi, masukan, saran atau kritik atau dukungan, kemudian proses, yang ketiga adalah output yang berupa kebijakan pemerintah, dan akhirnya berumpan balik kepada seluruh rakyat negara Indonesia. Bagaimana ketahanan politik? Indikatornya banyak sekali. Salah satunya yang bisa kita lihat di sini adalah kebijakan pemerintah yang sesuai dengan aspirasi atau harapan atau kebutuhan dari masyarakat. Kemudian masuk pada aspek yang selanjutnya, yaitu ekonomi. Dari definisi ekonomi secara sederhana adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi mencakup kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan untuk berproduksi, memperoleh pendapatan, dan mengkonsumsi barang dan jasa dalam wadah suatu lembaga atau suatu sistem. Di negara Indonesia, sistem ekonomi Indonesia di tengah-tengah banyak sekali sistem yang berlaku di dunia ini, kita kenal ada sistem ekonomi liberal kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi komando, dan sistem demokrasi ekonomi. Untuk negara Indonesia, sistem ekonominya adalah sistem ekonomi kerakyatan atau sering disebut dengan istilah demokrasi ekonomi yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Dimensi ketahanan ekonomi sungguh sangat banyak macamnya. Salah satunya adalah ketahanan ekonomi atas goncangan dari luar sektor ekonomi. Tentu saja pembahasan bisa saudara-saudara lihat di dalam buku kita, yaitu MKU Pendidikan Kewarganegaraan. Lalu selanjutnya adalah ketahanan sosial budaya. Kita bisa menyimak di wilayah negara kita bahwasanya struktur sosial Indonesia terdiri dari dua, yaitu struktur horizontal, yaitu perbedaan suku, agama, budaya, bahasa daerah, dan sebagainya. Yang kedua adalah struktur vertikal, pelapisan sosial yang tajam antara kaya miskin, elit massa. Kemudian aspek budaya, keragaman budaya daerah di Indonesia dan peranakan budaya Indonesia yang diwarnai oleh negara-negara Cina, Arab, India, dan sebagainya. Bagaimana kondisi ketahanan sosial budaya? Ada 3 macam indikator ketahanan sosial budaya yang bisa saya baca adalah aktualisasi Pancasila sebagai nilai bersama yang fundamental untuk mengintegrasikan masyarakat. Yang terakhir adalah ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan. Bagaimana upaya pertahanan? Upaya menghadapi tantangan dari luar, eksternal. Ini menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Apa yang dimaksud dengan keamanan? Upaya keamanan adalah upaya menghadapi tantangan dari dalam negara Indonesia.
Ketahanan di bidang Hankam pada era reformasi adalah pemisahan TNI dan Polri. TNI sebagai bertugas sebagai pertahanan dan Polri sebagai bertugas sebagai keamanan negara. Kemudian Sis Hankam rata, dan itu merupakan saudaraku yang berbahagia pembahasan bab tentang ketahanan nasional. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang politik dan strategi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.